Selamat siang, saya Hana Panggabean, usia 48 tahun, pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya terdiagnosa kanker payudara pada bulan Desember 2015. Waktu itu saya didiagnosa kanker payudara pada stadium 3B. Ketika itu saya belum langsung bertemu dengan Dr. Alfi, tapi saya pertama kali berinteraksi dengan komunitas para survivor dan warrior kanker payudara, yaitu LAVPINK. Dari komunitas LAVPINK inilah saya direkomendasikan untuk datang kepada Dr. Alfi. Pada waktu itu sebetulnya saya sudah menemui dokter lain dan bahkan sudah dibiopsi dari dokter lain. Saya sebetulnya juga secara reguler memeriksakan mamografi dan breast USG, tetapi memang saya pada waktu itu sangat sibuk, orang yang sangat sibuk dan tidak terlalu memperhatikan kesehatan. Ketika kemudian ada tanda-tandanya, itu sebetulnya saya juga ada ketakutan juga untuk menghadap atau mendatangi dokter. Nah, sehingga akhirnya memang agak terdeteksi sebetulnya sedikit terlambat itu dengan stadium sudah 3B pada waktu itu. Dan saya waktu itu juga sudah dibiopsi oleh dokter lain. Tapi sebelum rangkaian pengobatan yang sesungguhnya dimulai, itu saya bertemu dengan dokter Alfi. Nah, dari dokter Alfi ini saya belajar banyak hal, bahwa sebetulnya biopsi itu bisa dilakukan dengan teknik yang lebih modern, lebih canggih, sehingga efeknya bisa minim. Nah, itu tidak saya alami, tapi kalau misalnya saya bertemu dengan dokter Alfi lebih awal, saya kira mungkin tahap biopsinya bisa lebih baik pada waktu itu. Satu hal yang saya hargai betul dari dokter Alfi adalah dokter Alfi sangat kompeten pada bidangnya dan selalu update dengan informasi-informasi mengenai penyakit kanker payudara yang paling mutakhir. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja memberi rasa percaya kepada saya sebagai pasien, gitu ya. Kalau kita tahu dokternya kompeten, tentunya kita menjadi lebih aman, karena hubungan dokter dan pasien pada penderita kanker payudara itu suatu hal yang sangat penting. Kalau seorang pasien tidak percaya pada dokternya, tidak nyaman dengan dokternya, itu saya kira tidak akan menghasilkan pengobatan yang efektif. Nah, jadi setelah itu saya kemudian dengan dokter Alfi mulai pengobatan pada bulan Januari 2016. Skema pengobatan saya pada waktu itu adalah kemoterapi 4 kali, lalu operasi, lalu kemoterapi lagi 4 kali dan diikuti dengan radiasi. Nah, dokter Alfi bekerja dalam tim, jadi selalu ada dokter yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk setiap tahap pengobatan. Ini juga satu hal yang sangat saya hargai, jadi tidak satu dokter megang semua, karena itu sebetulnya kan spesialisasinya masing-masing dan kompetensinya masing-masing. Maka kalau terbagi dalam tim, itu timnya juga saling berbagi informasi satu sama lain, maka saya kira penanganannya menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh. Nah, satu hal lain lagi yang menurut saya hargai sekali dari Dr. Alfi itu adalah beliau itu berjejaring secara internasional. Jadi semua kesulitan-kesulitan itu bisa didiskusikan dengan timnya yang sifatnya skalanya internasional. Maka kita sebagai pasien tidak perlu khawatir, karena kan apa yang kita alami mungkin juga sudah dialami oleh pasien di tempat lain dan itu bisa didiskusikan. Nah, setelah itu jadi pengobatan saya itu berjalan 9 bulan, Januari sampai September 2016. Setelah kemoterapi 4 kali, saya dioperasi oleh dokter Alfi. Dan pada waktu itu sebetulnya saya agak khawatir juga, karena sebagai akibat dari kemoterapi itu leukosit saya rendah sekali. Tapi dokter Alfi itu berani ya melakukan operasinya
dan itu saya pasrahkan saja kepada dokter Alfi. Saya percaya, nah itu ya, saya percaya dokternya kompeten dan saya yakin beliau tahulah apa yang dia lakukan. Nah jadi operasi tetap berjalan. Memang setelah operasi itu saya ada demam, tetapi segera teratasi dengan antibiotik dan akhirnya saya bisa recover dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu ada teman saya yang datang ke saya menjenguk pada waktu itu ya, saya cuma 1 malam. Dia tanya mau pulang kapan. Saya bilang mestinya besok udah bisa pulang. Itu dia kaget sekali karena pasien operasi cuma 1 malam apa 2 malam begitu. Saya jadi 2 malam tuh hanya karena demam ya, bukan karena operasinya. Itu dia betul-betul heran gitu. Nah tapi ternyata saya tanya-tanya, pasien dokter Alfi itu biasa, nggak pernah terlalu lama tinggal di rumah sakit gitu ya. Nah itu betul-betul saya bersyukur pada waktu itu, sehingga tidak perlu perawatannya tidak perlu terlalu panjang. Lalu memang ada perawatan yang kita lakukan bisa sambil jalan, jadi kita tidak perlu misalnya menunggu pengeringannya tuh di rumah sakit gitu. Itu bisa dilakukan sambil di rumah, nanti kita tinggal kontrol berapa hari kemudian. Nah dan memang lebih lebih praktis, tidak terlalu menyulitkan begitu kalau buat saya. Satu lagi saya kira dari dokter Alfi, karena beliau itu sangat care pada pasiennya. Jadi pada waktu saya dioperasi itu juga beliau datang malam gitu ya. Itu juga satu hal yang saya hargai. Tentu saja seorang pasien kalau dokternya care, maka dia akan merasa nyaman dengan dokter itu. Nah, satu poin penting menurut saya yang saya sangat rasakan berkesan dengan dokter Alfi dan timnya itu adalah kemauan mereka untuk membuka komunikasi dengan pasien. Nah ini bagi saya sangat penting karena sebetulnya informasi itu sekarang ini kita bisa dapatkan dari mana-mana saja, dari googling tersedia. Kemudian kalau saya tergabung dalam komunitas Laping juga banyak sekali informasi yang beredar. Nah, tetapi bagaimana kita memilah mana informasi yang betul dan mana yang tidak betul, disitulah menurut saya peran dokter sangat kami butuhkan, karena bisa kami tanyakan tentang informasi-informasi tersebut. Ya, setahu saya, yang saya pernah dengar, salah satu hoaks yang paling tinggi beredar di medsos itu adalah informasi kesehatan. Jadi informasinya banyak, tapi mana yang benar kita nggak tahu. Nah, yang saya hargai dari dokter seperti dokter Alfi itu selalu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pasien, baik selama pengobatan maupun setelah pengobatan. Dan ini juga tidak hanya dokter Alfi, tapi dokter-dokter yang tergabung dalam tim dokter Alfi itu juga seperti itu. Kapan aja kita tanya mengenai apa saja itu dijawab dan tidak terlihat. Jadi kita tidak kecil hati gitu ya, ini pertanyaan bodoh banget begitu. Tidak, dokter-dokter ini terbuka dan mau menjawab, dan karena itu pengetahuan mereka juga selalu mutakhir. Itu saya kira sangat membantu dan sangat penting untuk hubungan dokter dan pasien pada akhir-akhir ini. Jadi saat ini pengobatan saya sudah selesai. Untuk yang treatment kemoterapi, operasi dan radiasi, rangkaiannya sudah selesai pada tanggal 30 September 2016, dan setelah itu saya sekarang ini pada fase banyak mengontrol, dan tentu saja harus menjaga pola hidup. Nah, dalam menjaga pola hidup ini, meskipun sudah tidak dalam penanganan dokter secara intensif, itu saya masih suka juga sesekali bertanya kepada dokter mengenai hal-hal informasi kesehatan, dan itu masih tetap dijawab. Oleh karena itu bagi saya adanya dokter-dokter yang seperti ini sangat membantu kualitas hidup pasien, apalagi pasien kanker seperti saya.